Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat 14 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saya bacakan yang ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit kesaksian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Percayalah bahwa hari ini firman Tuhan tidak akan panjang. Karena saya tahu jam-jam ini adalah jam-jam yang sangat rawan sekali. Ya. Kemarin saya keluar kota. Keluar kota bukan untuk ya bisa dikatakan refreshing, tapi ada tujuan sebenarnya yang mau ke sana. Ya. Lalu saya ditunjukkan satu tanah. Tanah ini sebenarnya ada yang punya atas namanya, tapi diberitahu ke saya ini tanah dibeli dan dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan sebuah bangunan dalam hal rohani, satu komunitas. Waktu saya ditunjukkan tanah itu panjangnya seperti lebarnya seperti ruko ini, tapi panjang ke belakang. Itu pas di pinggir jalan, jadi jalan gede. Waktu saya lihat tanah itu, otak saya berpikir, otak saya jalan, Tuhan, saya rindu di tanah ini ada komunitas. Kalau dibilang tahun ini adalah tahun pemulihan atau tahun berlipat kali ganda, kemudian tahun yang tadinya hilang kemudian dikembalikan oleh Tuhan dan sebagainya. Tapi saya ingin mau katakan kepada Bapak Ibu, untuk mendapatkan itu perlu kerja keras. Kalau kita ingin berhasil di tahun ini, engkau harus kerja keras. Katakan amin. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa kerja keras. Kita setuju? Inilah yang dikatakan bahwa saya berikan tema hari ini adalah grow atau bertumbuh menjadi dewasa. Ketika saya melihat tanah itu, saya berdoa, Tuhan, saya percaya di tahun ini kami perkatakan itu terjadi. Lalu diskusilah kami di rumah. Diskusi ya biasanya kalau kami diskusi itu diskusi ya asal ngomong aja, tapi itu kadang-kadang terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu. Misalnya di dalam rumah kami diskusi, wah gue pingin makan pizza. Cuman ngomong-ngomong doang, jadi kayak orang-orang berhayal makan pizza, makan ini, makan yang enak gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngirim ke rumah. Seolah-olah di rumah itu ada kamera yang sedang merekam kita pingin makan pizza. Tiba-tiba ada, permisi, oh iya ini ada kiriman dari si A, oh iya terima kasih. Langsung pasang status, terima kasih ya yang mengantar makanan di rumah Cemara. Kira-kira begitu. Jadi kalau saudara ngomong-ngomong itu adalah doa. Percayalah apa yang saudara ngomong itu terjadi. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa adalah salah satu bagian dari reproduction. Jadi kalau kita mau memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, salah satu syaratnya adalah engkau harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak akan menghasilkan sesuatu, betul? Nah, makanya dikatakan di sini, firman Tuhan berkata, sehingga bukan lagi engkau menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran atau rupa-rupa permainan kelicikan manusia di dunia ini. Artinya apa? Bahwa ketika engkau bertumbuh, engkau akan melihat sesuatu dengan cara pandang seperti cara Tuhan berpandangan. Ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita ketika terjadi yang namanya kedewasaan. Nah, ingin saya katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa tingkat pertumbuhan rohani
tidak diukur dari jabatan gerejawi. Tingkat pertumbuhan atau kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh banyaknya pelayanan yang kita pegang. Ketua komsel, ketua profetik, semuanya dipegang. Tidak ditentukan dari situ. Kedewasaan rohani juga tidak ditentukan dari aktivitas gerejawinya kita, atau kita sering diundang ke luar negeri, ke sana kemari, tidak diukur dari situ. Tetapi kedewasaan rohani dilihat atau diukur dari sejauh mana kehidupan seseorang. Sejauh mana kehidupan seseorang dalam segala aspek kehidupannya telah mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Jadi kedewasaan rohani itu diukur dari kepenuhan di dalam Kristus. Jangan disalah pikir bahwa kepenuhan di dalam Kristus adalah ketika kita bisa berbahasa roh. Tidak, itu ya salah satunya. Tetapi kepenuhan di dalam Kristus adalah hidupmu berubah, baik segi karaktermu, dari segi pelayananmu, motivasimu, seluruh apa yang engkau kerjakan, itu harus kepenuhan di dalam Kristus. Jadi segala sesuatu yang engkau pikirkan, yang engkau kerjakan harus berdasarkan kepada Yesus Kristus. Nah saudaraku, dalam ayat ini kita diajarkan bahwa apa sih ciri-ciri orang yang bertumbuh menjadi dewasa? Ada 2 yang saya ambil, kok saya ambil 5 kelamaan. Iya kan, kita nggak pulang nanti kok ke 5. Sampai 5 nggak pulang kita. Yang pertama adalah menjadi kuat, berpengertian dan bertanggung jawab. Ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Menjadi kuat, punya pengertian yang benar tentang Kristus dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Itu salah satu ciri orang yang menuju kepada kedewasaan. Saudaraku, sebab kalau banyak orang sudah tua tapi tidak pernah mengalami kedewasaan. Boleh saudara tidak setuju dengan saya, tapi ini kenyataannya. Bahwa banyak orang sudah tua tapi tidak pernah menjadi dewasa. Masih anak-anak, masih makan minum yang lembut-lembut, susu. Tiba makanan keras dia nggak sanggup, dia tidak terima, bahkan tersinggung dan marah. Itu sudah tua. Jadi kedewasaan tidak diukur dari umurnya. Sebab untuk bertumbuh itu, kalau kita lihat, Bapak Ibu pernah mungkin masih ingat cara bertumbuhnya pohon korma. Pohon korma itu hidup di padang pasir, nggak ada air. Tetapi ketika dia ditanam, dia akan mencari sampai sejauh manapun, dia akan mencari air sampai dia menemukan air baru dia bertumbuh. Tambah dia ditekan, dikasih batu di atasnya, maka dia semakin bertumbuh. Dia semakin luar biasa, itu pohon korma. Cara hidupnya begitu. Jadi kalau kita pun demikian sama. Kalau kita mau bertumbuh, diperlukan iman yang kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mau bertumbuh itu perlu iman yang kuat dan terus harus kuat. Jadi jangan sampai saat ini kuat, tapi besoknya tidak kuat. Enggak begitu. Tetapi orang yang bertumbuh diperlukan iman yang kuat dan terus menjadi kuat dan tidak tergoda dan tidak terombang-ambingkan oleh keinginan duniawi ini sampai kapanpun. Saya katakan tidak tergoda. Kalau dikatakan tidak tergoda, berarti dia luar biasa. Siapa di sini yang pernah digoda? Ada? Kok dibilang siapa yang digoda? Semua kelihatan, tidak kelihatan karena pakai masker. Ini Elizabeth, dia sering godain saya. Waktu saya keluar kota, dia suka godain saya. Aduh Kak Lisna, kekasih hatiku, dia bilang begitu. Tapi dia bercanda ya, dia suka godain saya. Kalau cuma sebatas itu oke. Tapi dia kalau menggoda, ada orang lain yang menggoda kita lebih daripada itu. Misalnya, hai Lisna, kita pergi ke clubbing yuk. Mungkin saya mikir 100 kali. Tapi kalau imanmu tidak kuat, ketika dia bilang clubbing, wah itu tempat kesukaan saya. Sering-sering aja ajak ke situ. Kan gratis, yang ngajak yang bayar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan bagi kita itu adalah pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Bertumbuh dalam segala hal.
Dari segi karakter kita, disiplinnya kita, tanggung jawabnya kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu semuanya akan dirubah. Karena kita menuju kepada kedewasaan. Jadi kalau orang sudah dewasa, mau digoncang-goncang pun tidak akan tergoncangkan. Mau dirayu serayuan maut apapun, tidak akan terayu. Walaupun dia mengatakan kepada saudara, aku akan menyeberangi laut. Saudara yakin dia menyeberangi laut? Berenang? Saya akan mencari engkau, aku akan mendaki gunung setinggi apapun. Jatuh. Kalau nggak pengalaman daki gunung Bapak Ibu, itu Frank itu suka daki-daki gunung. Tapi nggak tahu saya apa yang didapatkan di daki gunung. Katanya sih kok udah sampai di atas gunung, lalu dia lihatlah seluruh bumi yang ada di bawah sana. Dan itulah kebahagiaan bagi seorang pendaki. Lalu diangkat bendera merah putih. Bukan bendera putih ya, merah putih. Nah artinya apa Bapak Ibu? Kalau engkau digoda, ya jangan engkau tergoda. Kalau engkau dirayu, jangan engkau terayu. Kecuali dia rayu engkau, yuk kita komsel. Oh oke dong, kalau komsel oke lah. Kalau dia goda kita untuk datang gereja karena itu baik. Kalau dia rayu saudara, mengajak saudara kelas tumbuh bersama, datang karena dia membawa engkau dengan hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Banyak di sini anak-anak muda. Saya ingatkan anak-anak muda, jangan mudah engkau tergoda. Beberapa hari yang lalu waktu di sana bercerita. Saya senang anak muda ini, cewek ini, banyak sekali cowok yang suka sama dia. Karena memang anaknya cantik. Udah cantik, lucu, rambut panjang, tapi selengean. Semua cowok yang suka sama dia itu yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dia bilang begini sama saya, udahlah Kak Lisna, mau dia secakep apapun, mau dia sekaya apapun, saya tidak mau sama dia. Bahkan saya suka ajak dia ke rumah, kenalin sama orang tua, tapi saya tetap tidak suka. Karena mengapa? Nggak ada artinya buat saya. Udah saya selengean begini, lalu saya pacarin orang kayak begitu, sama-sama selengean, habislah kami Kak Lisna. Dia tidak tergoda dengan itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda di sini saya ingatkan sekali lagi. Walaupun saudara bosan mendengar ucapan saya, tapi saya tetap akan mengatakan, jangan pernah engkau menjatuhkan cintamu kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena cintamu itu mahal, dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak muda, mau dia secantik seperti bidadari yang berasal dari surga, kalau dia tidak mengenal Tuhan, jangan engkau jatuhkan cintamu padanya. Karena cintamu itu mahal, semahal darah Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang berakar, berbuah, dan dibangun di atas Yesus. Jadi semuanya harus berbicara tentang Yesus. Apa yang engkau kerjakan, pengertianmu, tanggung jawabmu, disiplinmu harus tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, yang saya katakan, orang-orang yang mudah diombang-ambingkan adalah orang-orang yang takut menyatakan imannya. Orang-orang yang mudah diombang-ambingkan adalah orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Orang-orang yang mudah diombang-ambingkan adalah orang-orang yang mudah menyerah dan putus asa, tidak setia. Dan orang-orang yang mudah diombang-ambingkan adalah orang-orang yang tidak berakar kuat dan tidak mengucap syukur dalam hidupnya. Saya katakan kepada saudara, orang yang dewasa di dalam Tuhan selalu mengucap syukur. Sekalipun dia belum mendapat jawaban doanya, dia selalu mengucap syukur. Itu dewasa di dalam Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus adalah ayat yang ke-15, dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Yang kedua adalah sesuatu yang kita kerjakan
harus berpusat kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus berpadanan dengan Kristus. Semua yang kita lakukan harus searah dengan pikiran Kristus. Kadang-kadang kita itu beda-beda tipis motivasi dengan mau berpusat sama Tuhan atau mau berpusat pada diri sendiri. Kadang-kadang itu kita itu suka sekali berpusat pada diri sendiri, tetapi mengatakan ini berpusat pada Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Kalau dalam satu tim misalnya, sesuatu berhasil, kita selalu berkata, itu karena saya. Oh, itu terjadi itu karena saya. Itu terbangun karena saya. Itu semua banyak jemaat itu karena saya. Semuanya saya. Lebih parah itu aku. Jadi semua berpusat kepada aku, bukan kepada Tuhan. Tetapi giliran tidak berhasil proyeknya, tidak berhasil pelayanannya, tidak menghasilkan apa-apa, disalah-salahin orangnya. Anggotanya disalah-salahin, iya gara-gara kamu ini A, B, C, D, semuanya disalahin. Tapi giliran berhasil, oh itu karena aku. Hati-hati Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan juga sering terjadi demikian. Bagi jemaat Tuhan, semua kita yang ada di sini, semua yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, hati-hati ketika kita berkata bahwa semua itu terjadi karena aku. Itu beda-beda tipis loh Bapak Ibu. Beda-beda tipis. Jadi firman Tuhan ingatkan buat kita hari ini, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus berpusat kepada Kristus. Kalau kita mengerjakan sesuatu berpusat kepada Kristus, maka kita mengerjakannya pun tidak asal-asalan. Tidak sembarang. Semua kita kerjakan dengan disiplin. Karena mengapa? Kita persembahkan untuk Tuhan. Sama seperti suami istri, ketika engkau melayani suamimu, ketika engkau berkata bahwa suamiku itu adalah kepala dan kepalanya adalah Kristus, maka aku sebagai seorang istri, aku harus mengasihi yang terbaik buat suamiku. Begitu juga sebaliknya. Sama seperti kita juga orang tua dan antara anak. Ketika engkau anak-anak berkata bahwa ini adalah orang tuaku, maka kasihlah yang terbaik buat orang tuamu. Dan orang tua berkata bahwa anak-anak ini adalah kepunyaan Tuhan, mereka harus terpusat kepada Kristus, maka orang tua pun harus menghargai dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun pekerjaan saudara, apapun profesinya, semuanya harus berpusat kepada Kristus. Kalau kita berpusat kepada Kristus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka terjadilah tahun yang dinubuatkan sekarang. Engkau akan berlipat ganda. Apa yang kau kerjakan hari ini akan berhasil dibuat oleh Tuhan. Yang kemarin hilang akan digantikan oleh Tuhan. Tapi engkau perlu kerja keras. Karena mengapa? Memang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, engkau harus kerja keras. Saya tutup satu firman Tuhan. Jangan sampai kemarin di pastoral message, pesan pastoral saya menyampaikan begini. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka dia pun akan memprioritaskan kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka dia pun akan memprioritaskan kita. Artinya apa? Segala sesuatu Tuhan ingin yang kita kerjakan, kita persembahkan kepadanya. Apapun profesi saudara. Jangan takut menghadapi hari esok. Karena ada banyak orang yang akan menghadapi hari esok itu penuh dengan ketakutan. Jangan takut menghadapi hari esok Bapak Ibu. Karena hari esok itu penuh dengan pengharapan. Amin. Hari esok itu lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kita belajar untuk menghadapi hari esok itu dengan semangat, pengharapan, ada janji Tuhan di situ, ada penggenapan janji Tuhan di situ. Kalau engkau bangun pagi, engkau menghadapi hari esok, engkau mengucap syukur. Karena mengapa? Hari itu ada berkat Tuhan yang sedang menanti engkau. Pertanyaannya sebagai kesimpulan buat kita hari ini. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bertumbuh menjadi dewasa atau masih anak-anak? Kalau masih anak-anak, bertobatlah. Mari kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan.